akan terjadi gempa yang dahsyat, megatrust, akan ada ombak yang besar sampai tingginya tsunami ya, sampai tingginya 20 meter ke atas. Akan ada peringatan di 2026 di daerah Jawa Barat, kota besar juga, atau perlu disebutkan kotanya, inisialnya Kota Kembang. Beliau ini sudah ngasih tahu ke saya bahwa Merapi ini sudah akan sudah harus waktunya untuk keluar. Saya lihatnya 4-5 bulan di sebelum akhir 2026. Maret, April, Mei. Lebih tepatnya April ke Mei. Saya ada ngeliat pesawat yang jatuh. Saya merasa sedih sama Nusantara. Selamat malam, dokter. Selamat datang kembali di studio Ganjil Misteri. Selamat malam. Oke, dokter. Kali ini kita mau mencoba memprediksi, meramal tahun 2026 akan terjadi apa aja. Untuk tahun 2026 ya. Oke. Coba sebentar ya. Oke, dokter, saya ulang lagi pertanyaan, nggak apa-apa ya. Untuk memprediksi tahun 2026, apa sih yang dokter paling takutin yang terjadi di 2026 ini? Yang paling saya takuti di tahun 2026, semakin banyak pengangguran, ekonomi kita semakin kecil, semakin turun maksudnya, otomatis masyarakat kita akan semakin yang bawah semakin akan turun ke bawah, seperti itu maksudnya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, yang selalu dikhawatirkan saat ini adalah, apalagi musim-musim saat ini ya, tentang bencana, dokter, yang mungkin jadi perhatian. Yang dokter lihat di 2026 ini seperti apa sih prediksi atau gambaran bencana? Bencana di 2026 sebenarnya ini pernah saya bicarakan juga, podcastkan di Ganjil juga di tahun lalu, pas di akhir tahun 2025, di akhir 2024 mau ke 2025 saya ditanya hal yang sama dan jawaban saya kurang lebih masih sama. Di 2026 bahkan ada beberapa oknum, saya bilang oknum, yang meramalkan kalau kiamat di 2026 akan terjadi gempa yang dahsyat, megatrust, sampai ke akan ada ombak yang besar sampai tingginya tsunami ya, sampai tingginya 20 meter ke atas. Kalau saya lihat itu semua tidak ada di 2026, Mas Jajang. Tapi kalau banjir bandang, gempa masih skala 4-5 itu ada. Jadi dan semua tergantung sama masyarakat kita sendiri sebenarnya. Harusnya peringatan yang terjadi di 2024 bahkan sebelumnya dan di 2025 kemarin dan sebelum-sebelumnya, harusnya manusia ini jadikan pelajaran. Kenapa kok sampai terjadi bencana seperti ini? Kita ambil contoh yang terjadi kemarin ini, baru-baru ini di Sumatera, di Aceh tepatnya, lebih tepatnya Aceh sampai ke Sumatera Barat. Itu kesalahan siapa? Kesalahan kita sendiri, kesalahan manusia sendiri. Saat banjir bandang, terbuktikan tuh gelondongan kayu berapa banyak yang ikut. Jadi otomatis gunung-gunung, hutan nggak bisa nampung curah hujan, akhirnya turunlah ke bawah, kena kita sendiri. Ya, karena manusia ini sendiri sudah nggak mau toleransi lagi, bersahabat lagi dengan alam. Ya, ini adalah hukuman dari alam buat kita. Yang ditakutkan saat ini adalah air. Jika tidak terjadi tsunami, apakah akan
ada bencana yang mungkin hampir serupa dengan Sumatera di daerah lain? Ada, saya lihat masih ada. Bahkan di dekat daerah saya, di selatan Pulau Jawa, masih akan bisa ada banjir bandang juga. Saya ngelihat di pinggiran selatan Jawa, itu di 2026 ini akan ada banjir di situ, akan ada banjir bandang juga di situ. Sampai masuk ke Cirebon, bahkan Cirebon kalau nggak salah saat ini sudah ya, nanti 2026 akan terjadi lagi hal yang sama. Di Sumatera, khususnya di daerah perbatasan antara Jawa dan Sumatera, di Banten sampai awal Sumatera, Lampung, itu akan ada banjir juga di sana. Cuman tidak akan sedahsyat yang di Aceh. Cuman memang ada satu kota yang lindung kalau orang Jawa bilang, yang lumayan besar, yang mungkin antara 5 sampai 8 maksimal, itu di daerah Jawa Barat. Sebenarnya dia jauh dari bibir pantai, tapi akan ada gempa di sana. Kalau dari sisi spiritual saya melihatnya karena sudah terlalu banyak hal-hal yang nggak baik di sana. Sudah terlalu banyak manusia-manusia yang sudah nggak menghormati alam lagi. Jadi akan ada peringatan di 2026 di daerah Jawa Barat, kota besar juga di Jawa Barat, Mas Jajang. Atau perlu disebutkan kotanya? Inisialnya. Inisialnya Kota Kembang. Kenapa yang dokter lihat di sana potensinya tinggi? Saya ngeliat gambaran banyak orang menangis di sana. Saya dikasih tahu ada lindung di sana. Lindung itu adalah, dalam bahasa Jawa adalah gempa. Leluhur kita ini sudah merasa manusia sekarang ini sudah nggak ada empati sama alam. Dan di sana itu sudah terlalu banyak hal-hal yang nggak seharusnya dilakukan, tapi dilakukan di sana. Ya, Mas Jajang, jadi akan ada gempa di sana sebagai peringatan kalau memang kita manusia harus lebih menghormati alam lagi. Kalau mungkin kita tarik sejarah sedikit ya, mundur ke belakang, dari sisi spiritual, tanah Jawa itu sebetulnya adalah dulunya itu tanah yang betul-betul tidak bisa ditinggali manusia. Akhirnya datangnya seseorang yang namanya Syekh Subakir yang bikin satu perjanjian dengan Sabdo Palon, atau kita kenal sekarang dengan Eyang Semar. Ditancapkanlah paku di situ di Gunung Tidar. Makanya sampai sekarang itu disebut pakunya tanah Jawa. Terjadilah satu perjanjian di situ, salah satunya adalah ya kalau memang tanah Jawa ini mau, terutama tanah Jawa maksud saya ya, mau benar-benar terus tentram, ayam ya, hormati alam salah satunya. Harus bersinergi, jadi kita harus, alam itu hidup. Segala sesuatunya hidup. Apalagi di tanah Jawa ini. Nggak beda sebenarnya dengan Sumatera, dengan Pulau Bali, dengan Pulau NTT, NTB, semua sama. Saat memang alam sudah merasa tidak dihargai dan banyak kesalahan yang dilakukan di sana ya, alam akan kasih peringatan. Salah satunya terjadi seperti yang di Aceh. Berarti ini buat waspada ya ketika di daerah itu, mungkin yang dokter itu banyak tangisan gitu ya? Ya. Ada satu lagi, kita mesti waspada di 2026. Saya dapat penglihatan, bahkan saya dikasih tahu langsung dengan salah satu leluhur yang ikut saya, waspada sama gunung meletus yang lumayan besar di 2026. 4-5 bulan sebelum akhir tahun 2026 di Pulau Jawa. Kalau saya boleh sebut, Gunung Merapi. Jadi beliau ini sudah ngasih tahu ke saya bahwa
Merapi ini sudah akan sudah harus waktunya untuk keluar. Dalam arti akan meletus itu saya lihatnya 4-5 bulan di sebelum akhir 2026. Ya, tapi kita berharap semoga semua itu tidak terjadi. Itu akan tiba-tiba aja atau sebelumnya akan ada kecil dulu atau akan tiba-tiba mungkin orang nggak nyangka akan. Saya melihatnya sudah langsung keluar seperti itu aja. Saya bukan mau menakuti masyarakat, tapi harus waspada, terutama di daerah-daerah yang tadi saya sebut. Lalu kalau yang besar-besar yang saya lihat tadi itu aja, Mas Ejang. Jadi akan ada banjir ya di selatan Pulau Jawa, di ujung Sumatera masih akan terjadi lagi hal yang sama di 2026. Yang jadi concern adalah saya ngelihat salah satu kota di Jawa Barat akan ada gempa di sana, dan untuk di Jawa Tengah sendiri Merapi. Saya udah ngelihatnya dia udah muntahin laharnya itu udah benar-benar besar. Terlepas dari itu semua, mudah-mudahan itu semua nggak terjadi. Mudah-mudahan di 2026 ini manusia bisa lebih bersahabat lagi dengan alam, bisa meningkatkan spiritualnya kepada Tuhannya masing-masing, ya agar kita semua selalu dilindungi. Dan kalau seandainya bencana itu terjadi pun, kita semua sudah waspada dari awal. Berarti bencana yang besar hanya itu ya, ada dua yang dokter. Bencana alam, bencana alam ya. Ya. Gempa, banjir, tanah longsor kayak gitu-gitu masih ini. Tanah longsor yang besar enggak? Saya belum lihat lagi yang besar. Kalau ditanya banjir-banjir atau tanah longsor yang masih dalam taraf di kabupaten itu, saya rasa itu wajar dan itu selalu akan terjadi tanpa harus diprediksi. Tapi nggak sampai menelan korban jiwa yang besar. Bahkan mungkin tidak akan sampai menelan korban jiwa. Tapi yang saya bicarakan ini yang sampai menelan korban jiwa yang saya lihat untuk di tahun 2026, yaitu tadi Merapi dan gempa di Jawa Barat. Sebelumnya kan pernah meletus juga gitu kan Merapi. Akan lebih parah atau seperti apa? 2026 kalau kita nggak waspada dari sekarang dan manusia nggak mau meningkatkan spiritualnya kepada Tuhannya, nggak mau mulai bersahabat memperbaiki apa yang sudah dirusak, akan lebih parah daripada yang sebelumnya. Kalau untuk di kecelakaan transportasi, di dunia transportasi, yang dokter lihat ada yang parah di mana? Di 2026, Maret, April, Mei, lebih tepatnya April ke Mei, saya ada ngeliat pesawat yang jatuh. Jatuhnya di air, pesawat sipil, dan meninggal semua. Merah putih, ada birunya. Merah putih, ada birunya. Akibat apa tuh? Human error. Korban 180 sekian, mungkin maksimal 181 sampai 185. Mudah-mudahan ini bisa diantisipasi, dan saya berharap apa yang saya lihat itu juga tidak sampai terjadi. Dokter sampai menitikan air mata. Emang apa yang dokter langsung rasakan dan lihat? Ya, sebenarnya nggak cuma dari pesawat yang saya lihat jatuh. Ya, saya merasa sedih sama Nusantara. Sekarang masyarakat cuma menyalahkan pemerintah.
menyalahkan penguasa. Ya, walaupun mereka belum tentu benar. Tapi paling nggak kalau dari kita masing-masing tidak serakah, nggak sampai benar-benar menghabiskan alam, nggak merusak alam, ini semua nggak akan terjadi. Ya, sebetulnya Gusti Allah itu dan perantara para leluhur semua, mau seperti apa Nusantara kita, itu tergantung dari kita. Kalau kita mau Nusantara ini tetap tenang, tetap alam juga tetap tenang, bersahabat, ya kita pun harus menghormati. Dan ini tahun lalu di podcast saya juga sempat saya bilang, ya kita harus berkaca sendiri. Kita nggak perlu menyalahkan A, B, C, nggak perlu menyalahkan penguasa, pemerintah maksudnya. Ya, mulai dari diri kita sendiri. Saat kita sudah nggak bersahabat dengan alam, kita nggak mau menghormati alam, ya ini adalah konsekuensi yang memang harus diterima. Seperti itu. Oke. Tadi pesawat, mungkin transportasi lainnya, kereta api gitu misalnya? Kereta api saya nggak melihat. Untuk transportasi, saya baru melihat pesawat. Laut ada, tapi bukan kapal penumpang. Lebih ke kapal-kapal, ada 2, tapi bukan kapal penumpang kayak kapal pengangkut barang seperti itu, ada tenggelam. Jadi beritanya pun nggak akan sampai besar. Lalu transportasi darat nggak ada yang sampai besar. Kebakaran saya yang lihat. Itu kebakaran apa tuh? Masih di Jakarta. Saya ngeliat pabrik terbakar, lumayan besar. Korban jiwa juga ada 15-20 orang di 2026 di daerah Jakarta Utara. Pabrik. Akibat apa itu? Listrik. Konslet listrik. Terjebak gitu. Terjebak di dalam pabrik. Semoga dengan apa yang saya informasikan bisa lebih waspada dan itu nggak sampai terjadi. Untuk gedung roboh gitu misalnya? Enggak. Untuk berita besar lainnya soal kematian mungkin. Ada nggak sih kematian yang tragis di kalangan public figure gitu misalnya? Ada 2 yang saya lihat. Kalau kematian, saya nggak begitu kenal, cuman usianya masih muda, laki-laki, mungkin 40-an, antara 40 sampai 45 tahun, terlihat sehat, tapi di 2026 tiba-tiba dia sakit, dan itu jaraknya nggak lama dia meninggal. Orangnya kulitnya gelap, mungkin tinggi-tinggi antara 168 sampai 170. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki ya. Rambutnya nggak pendek, agak panjang, mungkin sampai sebatas leher gini. Aktor, tapi kebanyakan dia di layar lebar. Meninggalnya mengagetkan gitu ya? Iya, tiba-tiba. Kalau yang meninggal secara tragis gitu, mungkin kebaca. Saya nggak melihat, tidak ada. Aman ya? Aman. Tapi ada yang meninggal, bukan public figure ya. Mungkin lebih ke, saya ngeliatnya beliau ini ke seorang diplomat, salah satu pejabat pemerintah, lumayan dikenal. Usianya
mungkin sekitar 51 sampai 54 tahun, perempuan dari salah satu partai yang besar juga meninggal di 2026 Karena sakit narkoba. Ada dari kalangan artis, ciri-ciri saya nggak kenal karena masih muda, masih umur 25 sampai 28 tahun. Ya, tapi dia public figure. Lumayan terkenal, ya terkenal, bahkan terkenal. Putih bersih. Anaknya 1. Belum lama menikah. Di 2026. Toto nanti ada di kantor polisi. Karena kasus narkoba. Dan masyarakat akan kaget. Nggak menyangka. Karena kelihatannya dia baik-baik aja. Maksudnya kelihatan sosok pribadi yang nggak neko-neko. kalau untuk skandal di kalangan pejabat, kalangan selebriti, skandal yang sampai viral di 2026 ada satu perempuan usianya mungkin sekitar 32 sampai 33 antara 30 sampai 32 tahun di 2026 punya anak 2 masih muda tapi nanti akan ketangkap basah dia sama salah satu public figure juga dan itu akan viral. Lumayan dikenal, penyanyi. Udah saya nggak bisa ngomong lebih takutnya nanti karena saya pun kalau ngelihat penyanyi ini suka sebetulnya gitu. Ini dangdut atau Enggak, bukan. Dia padahal karirnya udah bagus. Apa ya? Ya sejajar lah kalau disandingkan sama diva-diva. jadi pelakor gitu. Lebih tepatnya dia akan ketangkap sama suaminya kalau dia sama orang lain. Oh, selingkuh gitu. Ya, seperti itu. Padahal udah Basah. punya anak gitu. Sudah, ada 2. Ada 2. Jadi apa? Mungkin saat ini ya masyarakat manusia khususnya Indonesia ya harus lebih waspada aja. Nggak usah terlalu percaya dengan hal-hal yang apa sumbernya nggak jelas. Karena kalau kita semua itu selalu menghormati alam, kita selalu menghargai alam, insya Allah semua ini nggak akan terjadi kok. Gitu. Kalau cuma hanya sekedar banjir, ya setiap tahun Jakarta juga pasti banjir. Ya, cuman kalau sampai yang seperti kemarin terjadi di Aceh, itu kayak karena salah kita sendiri. Tadi di awal dokter bilang yang ditakutkan adalah masalah ekonomi ya, maksudnya kemiskinan. Memang apa yang dokter lihat di 2026 ini? Makin banyak pengangguran itu pasti. Makin banyak orang yang putus asa sampai mengakhiri hidupnya karena ekonomi. Kayaknya kan sudah mulai gembor-gembor kan akan ada inflasi ya. Di 2026 apalagi sampai terjadi inflasi itu ya. Daya beli makin kurang, lapangan pekerjaan semakin kecil. Sedangkan pencari kerjanya itu bertambahnya luar biasa setiap tahunnya. Banyak masyarakat yang istilahnya mengeluh sekolahnya sudah tinggi-tinggi, sudah sampai sarjana, akhirnya terpaksa kerja yang harusnya bisa dilakukan orang yang nggak sekolah. Itu banyak dan nggak sedikit yang putus asa. Saya sedihnya itu apa? Ngeliatnya ya
saat kita bisa bayangin lah, saat banyak orang nggak bisa cari makan, perut nggak bisa dikompromi kan, ya akhirnya game apapun caranya akan dilakukan. Akhirnya muncul kerusuhan-kerusuhan. Itu yang saya lihat di 2026. Kebijakan-kebijakan yang dibikin sama pemerintah ya, walaupun itu rencananya bagus, tetap akan jadi rusuh. Kerusuhan-kerusuhan itu kan ada di 2026. Lebih parah atau gimana? Lebih dari 2025 dan sebelumnya. Walaupun tidak sampai seperti tahun 98 ya. Penjarahan itu saya ngeliat penjara. Masih di ibu kota atau? Di ibu kota. Dan ada di beberapa kota besar juga. Itu bermula dari demo gitu? Bermula dari demo. Dari kebijakan yang diberikan sama pemerintah. Nah ini harus waspada ketika tahun 2025 penjarahan ke rumah-rumah pejabat ya. Nah kalau 2026 itu yang ditakutkan targetnya itu? Yang kasihan pedagang-pedagang sebenarnya. Kalau pedagang-pedagang besar, okelah, UMKM. Orang yang apalagi kalau sampai modalnya itu pinjam dia untuk usaha, dan karena penjarahan, karena demo, habis semuanya. Itu akan ada di 2026. Korbannya orang kecil ya? Ya, banyak korban orang kecil. Ya, walaupun demo-demo itu seharusnya ya nggak perlu terjadi karena semuanya ya ada yang ngatur. Demo paling besar akan ada menjelang antara di bulan Juli, Agustus, itu demo yang besar. Sebenarnya akan sudah mulai kelihatan dari pertengahan, cuman gongnya mungkin di sekitar Juli, Agustus. Akan ada yang coba menggulingkan pemerintahan yang sekarang. Itu dari lawan politiknya berarti ya? Ya, bisa seperti itu. Atau bahasa sekarangnya mungkin kayak semacam kudeta ya. Oke dokter, selain gambaran-gambaran yang mengerikan gitu, tapi ada nggak sih Indonesia di 2026 itu yang bisa ambil yang positif gitu loh, yang mungkin akan kabar bahagia gitu? ...2026 tetap akan tenang saat semua manusia bisa atau pandai bersyukur. Terutama bisa menghargai alam, mulai memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dulu. Khususnya itu tadi saya berkali-kali bilang, mungkin pemerintah harus mulai tegas dengan penebangan liar, Mas Ajang. Memperbaiki ekonomi, pastinya pemerintah gimana, PR-nya itu besar ya. Itu udah di luar jangkauan kita semua, itu mereka yang ngurusin. Kita semua berharap di 2026 ini bisa kita lalui seperti tahun-tahun sebelumnya dengan tenang. Jadi kalau sampai yang dibilang akan terjadi, saya ulangi lagi, megatrust atau bahkan sampai 2026 kiamat atau segala macam, itu tidak akan terjadi. Ya, saya harap juga oknum-oknum ini nggak perlu lah menjadi viral dengan menyebarkan hoax seperti itu. Saya bilang hoax tuh yang dapat penglihatan 2026 akan kiamat lah. Bahkan mungkin kalau maksudnya pemerintah ganjil juga sempat dengar, sempat baca, sempat lihat di Ghana sampai sudah bikin 10 bahtera perahu raksasa yang mengaku namanya siapa itu, ada Noh-Nohnya itu. Nah, dia bilang 2025 akan kiamat, akan ada air bah. Ya.
25 Desember 2025 akan ada air bah. Ya itu enggak. Apalagi kita berpijak sekarang ini di tanah Jawa, Nusantara, Indonesia. Kita nggak sendiri. Ada Tuhan. Kita percaya Tuhan kita masing-masing. Leluhur tanah Jawa masih melindungi tanah Jawa. Jadi mau sedahsyat apapun, mau sebesar apapun bencana, ya kita berharap semuanya nggak akan sampai terjadi yang terulang lagi seperti di Aceh. Ya. Oke, berarti hanya itu ya dok ya, maksudnya yang gambaran paling mengerikan yang dokter lihat ya. Ya kalau di satu sisi juga bisa dibilang semua kan harus seimbang, harus balance. Banyak kemarin kita udah berkaca korban-korban yang terjadi di banjir bandang di Sumatera. Kita berharap di 2026 semuanya akan lebih baik sih, nggak terjadi lagi. Ya termasuk tadi yang saya lihat Merapi khususnya, gempa di Jawa Barat, banjir bandang di selatan Pulau Jawa. Mudah-mudahan itu nggak akan terjadi. Itu sih Mas. Coba berarti dokter ya, cukup ya. Ya cukup. Oke, terima kasih dokter. Prediksi ya, ramalan, mudah-mudahan apa yang kita takutkan tidak terjadi ini buat eling waspada ya dokter. Betul. Ada pesan mungkin terakhir dokter? Buat pemirsa Ganjil, selalu waspada sama alam, terutama menghormati alam, menjaga alam, kebersihan juga dijaga, dan tidak perlu panik berlebihan, terutama menelan mentah-mentah berita-berita yang belum jelas sumbernya. Ya, ikuti aja dari yang dikeluarkan sama pemerintah resmi, BMKG ya. Jadi supaya kita tetap waspada. Dan mudah-mudahan di 2026 kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan Indonesia bisa lebih baik lagi. Oke, terima kasih dokter sudah hadir di podcast Ganjil Misteri. Sampai ketemu di lain waktu.